Yo friends, kembali lagi di channel Eli Wepa. Pada video dari story kali ini aku akan bercerita tentang asal-usul pantai selatan yang ada di Jawa Barat, yaitu Nyi Roro Kidul yang melegenda. Tapi sebelum aku bercerita, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video-video baru. Dan kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Dan kalau kalian ada request lain, boleh untuk merequest dan bisa langsung berkomen di kolom komentar. Kita bisa mulai ceritanya. Buat kalian yang belum tahu, Nyi Roro Kidul ini adalah sesosok legenda atau dewi legendaris yang ada di Indonesia, yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Sosok ini dipercaya sebagai sosok yang menguasai dari pantai selatan, yakni Samudra Hindia. Ia dikenal sebagai Sakti Mantraguna dan dipercaya sebagai pelindung lautan pantai selatan negara Indonesia. Sampai sekarang pun masyarakat Jawa masih mempercayai keberadaan dari Nyi Roro Kidul ini. Bahkan kisahnya diceritakan turun-temurun hingga pada zaman sekarang ini. Jadi konon ceritanya dahulu kala Jawa Barat pernah diperintah yang raja yang sangat berkuasa, yakni Prabu Siliwangi. Dia adalah raja yang sangat terkenal serta bijaksana dalam keputusan dan dihormati oleh semua orang di kalangan masyarakat kerajaannya. Ia memiliki permaisuri yang sangat cantik serta beberapa orang selir. Selir ini adalah beberapa istri yang tidak sah dari raja. Dan kalau permaisuri itu adalah istri yang sah oleh raja. Nah, pada suatu hari permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan jelita. Kehadiran dari bayi perempuan ini, mereka sangat bahagia dan senang dari kehadiran bayi ini. Tetapi hal ini tidak disukai oleh raja-raja kerajaan yang lain, para selir raja lainnya, apalagi bayi itu tumbuh menjadi besar dan wajahnya menjadi cantik daripada ibunya, lebih cantik. Dan putri ini diberi nama menjadi Lara Kadita dan kelak akan menjadi ahli waris dari tahta kerajaan dari ayahnya. Oleh karena itulah sang raja sangat mencintainya, menyayanginya dan mengasihi dari putri Lara Kadita dari kehadiran sosoknya. Singkat cerita, jadi akhirnya putri ini berusia 18 tahun dan menjadi perempuan yang sangat cantik sekali dari ibunya. Bahkan ia menjadi wanita yang tercantik di kerajaannya. Dan pada ia berusia 18 tahun, putri ini, sang ibunda yaitu permaisuri, mendapatkan penyakit aneh yang tidak ada obatnya. Lalu dari 3 hari dari ibunda putri Lara Kadita ini akhirnya meninggal dunia. Dan itu tampaknya adalah perbuatan dari para selir raja menggunakan ilmu hitam untuk menyelakai permaisuri ini. Setelah berhasil melenyapkan permaisuri ini, para selir ini berusaha untuk menyingkirkan putri Lara Kadita dan mereka membuat suatu persekongkolan. Mereka lalu mendatangi dukun sakti dan membayar dukun itu untuk menghancurkan dari putri Lara Kadita yang cantik jelita tersebut. Dan dari kejahatan kuasa ilmu jahat itu berhasil membuat wajah putri Lara Kadita menjadi sangat buruk rupa serta tubuhnya menjadi berbau busuk. Saat putri terbangun dalam tidurnya, putri sangat terkejut dengan keadaan dan kondisi tersebut
mendapatkan wajah dan tubuhnya dengan berbau busuk dan kulitnya terkelupas mengeluarkan nanah yang tidak menyedap, yang sangat menyedap. Putri Larakadita pun sempat menangis dan berteriak memanggil kedua orang tuanya. Setelah itu beberapa tabib kerajaan didatangkan oleh Raja Prabu untuk menyembuhkan dari penyakit kulit yang diderita oleh Larakadita. Namun sayangnya semua tabib tidak bisa menyembuhkan dari penyakit dari Larakadita tersebut. Sang raja pun sangat menangis karena melihat putrinya dari kondisi yang tidak terbayangkan, yang cantik tersebut menjadi sengsara seperti itu. Beberapa tabib mengatakan bahwa penyakit dari Putri Larakadita adalah bisa menular kepada masyarakat yang ada di sekitar kerajaan dan bisa membahayakan semua orang. Karena keadaannya yang sangat mengerikan, maka sang raja terpaksa memerintahkan putrinya untuk meninggalkan istana. Kalau dibiarkan Putri Larakadita tinggal di istana, akibatnya akan menular kepada masyarakat yang ada di kerajaan tersebut. Selanjutnya, dengan terpaksa Putri Larakadita menuruti dari instruksi ayahnya dan pergi dari istana untuk berkelana. Walaupun ia bingung harus pergi kemana. Para selir pun akhirnya tersenyum bahagia karena Larakadita bisa meninggalkan istana. Putri Larakadita pun menyusuri hutan ke hutan, tempat ke tempat, daerah ke daerah, jalan-jalan sepi agar tidak bertemu dengan orang lain. Dan tanpa disadari, Putri Larakadita menuju ke pantai selatan. Selama perjalanan ini, penderitaan dari Putri Larakadita, putri sangat berat dan tidak tertahankan. Dalam keadaan yang sangat putus asa, ia terus bergembala dan terus banyak cobaan dan tidak tertahankan. Tanpa satu orang pun yang bisa menghibur dirinya. Ia tidak boleh dilihat oleh orang lain dan tidak boleh bersentuhan dengan siapapun, karena bisa menular dari penyakitnya melalui sentuhan. Dan tentu saja akan sangat berbahaya jika ada yang mengenali dari Putri Larakadita. Oleh karena itu, ia selalu menutupi dari seluruh badannya, wajah dan tubuhnya selama berjalan dari pengembala tersebut. Hingga pada suatu hari Putri Larakadita sampai di tepi laut. Yang dikenal dari lautan ini adalah lautan selatan atau pantai selatan, yakni Samudra Hindia. Ia pun melepaskan jubahnya dan beristirahat sejenak di sana. Saat sedang beristirahat di tepi pantai, tiba-tiba Tuan Putri mendengar suara dari pantai selatan, namun tidak ada orang lain yang di sana kecuali dirinya sendiri. Suara itu terdengar dari arah laut, seolah-olah lautan sedang berbicara kepada dirinya. Dari suara itulah Putri Larakadita mendapat petunjuk keadaan dan kecantikannya dapat dipulihkan kembali jika ia membersihkannya dengan melompat ke arah laut dan menenggelamkan seluruh tubuhnya. Entah mengapa Putri Larakadita sangat yakin dengan petunjuk tersebut. Ia pun langsung berdiri di tepi pantai, di tepi batu karang, dan melompat ke dalam lautan. Ternyata benar saja, tubuhnya kembali menjadi putih dan wajahnya pun menjadi cantik kembali. Sejak itulah ia mendapatkan kekuatan sakti yang diberikan oleh lautan selatan dan menjadi ratu di lautan tersebut, serta memerintah di bagian pulau lautan Jawa. Sejak itulah ia bergelar menjadi Nyi Roro Kidul, yakni Ratu Laut Pantai Selatan. Ya, itulah tadi kisah dari asal-usul dari pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul yang ada di Jawa Barat, yang di negara Indonesia, yang masih dipercayai keberadaannya oleh sebagian orang
oleh masyarakat Indonesia. Bahkan sampai saat ini, konon katanya kita tidak boleh berpakaian hijau jika sedang berkunjung ke pantai selatan, karena warna hijau adalah favorit dari Nyi Roro Kidul. Jika kalau berani memakai pakaian hijau, konon katanya orang itu akan diseret oleh ombak dan akhirnya tenggelam di lautan selatan. Dan akhirnya arwahnya akan dijadikan prajurit dan budak mengabdi kepada Nyi Roro Kidul. Jika kalian penasaran dengan mitos ini, menggunakan pakaian berwarna hijau karena resikonya kalian harus